Pembelajaran tentang gangguan mood dan bunuh diri. Pendahuluan. Gangguan mood adalah kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi suasana hati seseorang. Salah satu aspek paling serius dari gangguan mood adalah risiko bunuh diri. Bunuh diri adalah tindakan mengakhiri hidup sendiri, yang seringkali terjadi akibat perasaan putus asa yang mendalam. Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas secara mendalam tentang gangguan mood, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap bunuh diri, serta cara-cara untuk mencegahnya. Apa itu gangguan mood? Gangguan mood adalah kategori gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim. Gangguan ini dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Dua jenis gangguan mood yang paling umum adalah depresi dan gangguan bipolar. 1. Depresi. Depresi adalah kondisi yang ditandai dengan perasaan sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya disukai, dan berbagai gejala fisik dan emosional lainnya. Depresi dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan dapat menyebabkan masalah dalam hubungan, pekerjaan, dan kesehatan fisik. Gejala depresi dapat bervariasi dari ringan hingga berat dan dapat mencakup perasaan sedih atau kosong yang berkepanjangan, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perubahan pola tidur, seperti insomnia atau tidur berlebihan, perubahan nafsu makan, baik penurunan atau peningkatan berat badan, kelelahan atau kehilangan energi, kesulitan berkonsentrasi dan mengambil keputusan, pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Penyebab depresi sangat kompleks dan dapat bervariasi dari individu ke individu. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap depresi meliputi faktor genetik. Riwayat keluarga dengan depresi dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan kondisi yang sama. Faktor biologis. Ketidakseimbangan zat kimia di otak, seperti neurotransmitter, serotonin, norepinefrin, dan dopamin, dapat berkontribusi terhadap depresi. Faktor lingkungan. Pengalaman hidup yang traumatis, seperti kehilangan orang yang dicintai, perceraian, atau masalah keuangan, dapat memicu depresi. Faktor psikologis. Kepribadian dan cara seseorang mengatasi stres dapat mempengaruhi risiko depresi. 2. Gangguan bipolar. Gangguan bipolar, sebelumnya dikenal sebagai depresi manik, adalah kondisi yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim, dari episode mania, perasaan sangat bahagia dan energik, hingga episode depresi, perasaan sangat sedih dan putus asa. Perubahan ini dapat terjadi dalam waktu yang singkat atau berlangsung selama beberapa minggu atau bulan. Gejala gangguan bipolar. Gejala gangguan bipolar dapat dibagi menjadi dua kategori utama, gejala mania dan gejala depresi. Gejala mania, perasaan euforia atau sangat bahagia, energi tinggi dan aktivitas berlebihan, tidur sangat sedikit tetapi tidak merasa lelah, berbicara sangat cepat dan memiliki banyak ide sekaligus, merasa percaya diri berlebihan, bahkan sampai mengambil risiko tanpa pikir panjang. Gejala depresi, perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat, kelelahan dan kehilangan energi, kesulitan tidur atau tidur terlalu banyak, perubahan nafsu makan dan berat badan, pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Penyebab gangguan mood. Penyebab gangguan mood sangat kompleks dan dapat bervariasi dari individu ke individu. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap gangguan mood meliputi 1. Faktor genetik. Riwayat keluarga dengan gangguan mood dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan kondisi yang sama. Penelitian menunjukkan bahwa ada komponen genetik yang berperan dalam gangguan ini. 2. Faktor biologis. Ketidakseimbangan zat kimia di otak, seperti neurotransmitter, serotonin, norepinefrin, dan dopamin, dapat berkontribusi terhadap gangguan mood. Perubahan dalam struktur otak dan fungsi juga dapat mempengaruhi suasana hati. 3. Faktor lingkungan. Pengalaman hidup yang traumatis, seperti kehilangan orang yang kita cintai, perceraian, atau masalah kesehatan, dapat memicu gangguan mood. Lingkungan sosial yang tidak mendukung juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan gangguan ini. 4. Faktor psikologis. Kepribadian dan cara seseorang mengatasi stres dapat mempengaruhi risiko gangguan mood. Individu dengan pola pikir negatif atau rendah diri lebih rentan terhadap depresi. Gejala gangguan mood. Gejala gangguan mood dapat bervariasi tergantung pada jenis gangguan yang dialami. Berikut adalah beberapa gejala umum yang dapat muncul. 1. Gejala depresi. Perasaan sedih atau kosong yang terus-menerus. Kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai. Mudah lelah dan gangguan tidur, baik sulit tidur atau tidur terlalu banyak. Perubahan pola makan, bisa berkurang atau bertambah. Kesulitan berkonsentrasi dan mengambil keputusan.
perasaan tidak berharga, bersalah, atau malu tanpa alasan yang jelas. Pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri. 2. Gejala gangguan bipolar episode mania. Perasaan euforia, energi tinggi, dan kurang tidur. Episode depresi. Gejala seperti pada depresi biasa muncul, seperti rasa sedih dan kehilangan minat. Risiko bunuh diri adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius dan dapat terjadi pada individu dengan gangguan mood. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko bunuh diri meliputi 1. Riwayat bunuh diri. Individu yang memiliki riwayat bunuh diri sebelumnya atau memiliki anggota keluarga yang melakukan bunuh diri memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukannya. 2. Gangguan mental. Orang dengan gangguan mood, seperti depresi dan gangguan bipolar, memiliki risiko lebih tinggi untuk bunuh diri. Gangguan kecemasan dan penyalahgunaan zat juga dapat berkontribusi. 3. Stres dan trauma. Pengalaman hidup yang traumatis, seperti kehilangan orang yang dicintai, perceraian, atau masalah keuangan, dapat meningkatkan risiko bunuh diri. 4. Isolasi sosial. Kurangnya dukungan sosial dan isolasi dapat membuat seseorang merasa sendirian dan putus asa, yang dapat meningkatkan risiko bunuh diri. Tanda-tanda risiko bunuh diri. Penting untuk mengenali tanda-tanda risiko bunuh diri agar dapat memberikan bantuan yang tepat. Beberapa tanda yang perlu diperhatikan meliputi berbicara tentang kematian atau bunuh diri, menarik diri dari keluarga dan teman, memberikan barang berharga kepada orang lain sebagai tanda perpisahan, perubahan perilaku drastis, seperti menjadi sangat gelisah atau murung, perasaan putus asa dan tidak ada harapan. Cara mencegah bunuh diri. Pencegahan bunuh diri adalah tanggung jawab bersama. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah bunuh diri. 1. Menciptakan kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental dan bunuh diri dapat membantu mengurangi stigma dan mendorong orang untuk mencari bantuan. 2. Mendorong komunikasi. Mendorong individu untuk berbicara tentang perasaan mereka dan mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental. 3. Menyediakan dukungan. Menawarkan dukungan emosional kepada mereka yang mengalami kesulitan dan membantu mereka mencari bantuan profesional. 4. Mengedukasi diri sendiri. Mempelajari lebih lanjut tentang gangguan mood dan bunuh diri dapat membantu kita mengenali tanda-tanda dan memberikan dukungan yang lebih baik. Dukungan untuk mereka yang mengalami gangguan mood. Dukungan dari keluarga, teman, dan profesional kesehatan mental sangat penting bagi individu yang mengalami gangguan mood. Berikut adalah beberapa cara untuk memberikan dukungan. 1. Mendengarkan dengan empati. Dengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi. Tanyakan bagaimana perasaan mereka dan berikan ruang bagi mereka untuk berbicara. 2. Mendorong pencarian bantuan. Bantu mereka mencari bantuan profesional, seperti psikolog atau konselor, jika mereka merasa kesulitan untuk mengatasi perasaan mereka. 3. Menawarkan aktivitas positif. Ajak mereka untuk terlibat dalam aktivitas positif, seperti olahraga, berkumpul dengan teman, atau melakukan hobi yang mereka nikmati. 4. Tetap terhubung. Pastikan mereka merasa terhubung dengan orang lain dan tidak merasa sendirian. Kunjungi mereka secara rutin atau ajak mereka untuk berkumpul. Kesimpulan. Gangguan mood dan risiko bunuh diri adalah masalah serius yang mempengaruhi banyak orang. Penting untuk memahami kondisi ini, mengenali tanda-tanda, dan memberikan dukungan yang tepat. Dengan kesadaran, pendidikan, dan dukungan, kita dapat membantu mencegah bunuh diri dan mendukung mereka yang mengalami gangguan mood. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami kesulitan, jangan ragu untuk mencari bantuan. Ingat, ada harapan dan jalan menuju pemulihan.